hal-hal yang tidak ada dasar hukum dalam Quran dan juga hadis, maka ianya adalah kembali kepada maskutun anhu. Maskutun anhu, hal yang didiamkan oleh syariat. Hal yang didiamkan oleh syariat boleh jadi hukumnya harus, boleh jadi akan menjadi tidak boleh bila akan melakukan perkara yang memudaratkan. Siapa yang boleh menentukan? Adalah mereka para fuqaha, ahli fiqh dan para ulama yang menimbang segala perkara dengan neraca-neraca syariat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Qala Imam An-Nawawi wa nafa'nahu bihi bi 'ulumihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bab tentang hadis-hadis yang tersohor dan yang memuat cerita mengenai Dajjal, tanda-tanda kiamat dan lain sebagainya. Wabihi lahi qala hadatsana an Abi Sa'labah al-Khushani Jursum ibn Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'ida fala tatayyuha wa hatta hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyani fala tabhathu anha. Haditsun hasan rawahu Darul Qutni wa ghairuhu. Dari Abu Sa'labah Al-Khushani Jarsum bin Nashir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa kewajipan, maka janganlah kamu menyia-nyiakannya. Allah telah menetapkan beberapa batasan, maka janganlah kamu melanggarnya. Allah telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kamu mengabaikannya. Allah diam terhadap beberapa hal adalah sebagai rahmat bagi kamu sekalian, bukan kerana lupa. Oleh kerana itu, janganlah kamu sekalian membicarakannya lebih jauh. Riwayat Darul Qutni dan lain-lain. Wabihi lahi qala hadatsana Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala ghazwana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin na'kulu al-jarada, fi riwayatin na'kulu ma'ahu al-jarada, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhu berkata, kami mengikuti 7 kali peperangan di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami semua makan belalang. Dalam riwayat lain dikatakan kami makan belalang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah. Wa bihi lahi qala hadatsana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yuldaghu al-mu'minu min juhrin wahidin marratayn, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin tidak akan terperosok 2 kali dalam satu lubang. Riwayat Bukhari dan Muslim. Wabihi lahi qala hadatsana anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibn as-sabili wa rajulun baya'a rajulan sil'atan ba'da al-'asri fahalafa billahi la akhadhaha bi kadha wa kadha fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dhalik. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يؤته منها لم يفي, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 kelompok yang nanti pada hari kiamat Allah tidak akan bercakap-cakap dengan mereka, Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan membersihkan, yakni memaafkan mereka, dan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Iaitu pertama, seseorang yang mempunyai kelebihan air di tengah-tengah padang pasir tetapi menolak permintaan orang yang sedang berada dalam perjalanan. Yang kedua, seseorang yang menawarkan suatu barang milik orang lain sesudah asar, kemudian ia bersumpah dengan nama Allah untuk mengambilnya, yakni membelinya dengan syarat begini dan begitu, lalu disetujuinya tetapi kemudian ia mengkhianatinya. Ketiga, seseorang yang berjanji untuk membaiat, yakni mendukung pemimpin hanya kerana dunia, yakni harta, di mana bila permintaannya dipenuhi maka ia menepati janjinya, dan bila permintaannya tidak dipenuhi maka dia tidak menepati janjinya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu alam. Beberapa hadis menceritakan hal-hal yang menjadi kewajiban di dalam al-Islam, yaitu tentang faraid, hal-hal yang diwajibkan. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kamu beberapa kewajiban, fala tudayyi'uha, maka kamu jangan mengabaikannya, seperti salat, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji,
seperti berbakti kepada kedua ibu bapa, seperti silaturrahim. Hal-hal ini adalah merupakan satu kewajiban. Maka hak kewajiban tidak boleh diabaikan, maksudnya ditinggalkan. Kewajiban ini adalah orang yang melakukannya diberi pahala dan meninggalkannya akan diberi dosa. Ini wajib. Adapun sunnah adalah kalau melakukannya diberi pahala, kalau tidak melakukannya tidak mendapatkan dosa. Yang makruh atau haram, melakukannya mendapatkan dosa, meninggalkannya mendapat pahala, lawan daripada wajib. Makruh, meninggalkannya mendapat pahala, melakukannya tidak mendapatkan dosa. Adapun harus atau mubah, melakukan atau tidak mendapatkan pahala, tidak juga mendapatkan dosa. 5 hukum ini terkait dengan hukum syarak. Wajib atau fardu, sunnah atau mustahab. Yang ketiga adalah harus atau mubah. Yang keempat adalah makruh. Yang kelima adalah haram. Pada hal-hal yang bersifat haram, katanya wahadda hududan, dan Allah itu meletakkan koridor, batasan-batasan yang tak boleh dilanggar. Maka fala ta'taduha, kamu jangan melepasinya. Yakni hudud itu umpama batasan. Dilarang kita mendekati perbatasan supaya kita tidak melewati atau melepasi, sehingga dengan melepasinya adalah dianggap sebagai satu pelanggaran. Walihada di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala ketika melarang manusia untuk berzina, maka dengan mengatakan wala taqrabuz zina, kamu jangan mendekati perzinaan. Bukan dilarang jangan kamu berzina, tapi mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Oleh sebab itu dilarang mendekati supaya tak tergelincir untuk melakukan. Apa larangan mendekatinya? Hubungan boyfriend dan girlfriend, chatting kata-kata yang tak elok, friend dalam dia punya Facebook atau dia punya grup berbicara hal-hal yang tidak berfaedah. Contohnya alat-alat yang ada atau media sosial itu kalau umpama pisau, yang kalau digunakan untuk potong makanan di dapur akan jadi makanan sedap dan bermanfaat. Tapi kalau digunakan untuk melukai, maka dia akan menjadi berbahaya. Media sosial pun juga demikian. Kalau digunakan hal yang baik, memberi faedah, mendapatkan maklumat. Tapi kalau tidak, akan menyebabkan hal-hal yang tidak baik. Maka dengan demikian, Al-Qur'anul Karim melarang untuk melakukan perbuatan yang haram dengan menghindari batasan sehingga dia tak terlepas melakukannya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang beriman, jaga pandangan dan juga jaga kemaluan supaya tak tergelincir melakukan perbuatan zina. Jaga pandangan dan hal-hal yang mukaddimah yang lainnya. Oleh sebab itu, bila khawatir tergelincir kepada hal yang haram, mukaddimah yang membawa kepada yang haram, jangan kamu dekati. Itulah wahadda hududan fala ta'taduha. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah mengharamkan beberapa perkara, janganlah kamu melanggarnya. Wa sakata an asya' rahmatan lakum ghairan nisyan, dan Allah diam terhadap beberapa perkara, tidak dijelaskan hukumnya, bukan karena tidak mahu menjelaskan atau karena lupa, akan tetapi rahmat supaya tidak menyusahkan kepada kamu. Fala tabhasu anha, maka kamu jangan mencarinya. Artinya banyak perkara-perkara yang tidak dijelaskan hukumnya. Maka dalam hal ini, hal-hal yang tidak jelas hukum, bukanlah kita yang menjadi neraca tentang hal-hal yang tidak jelas. Orang yang tidak tahu riba itu haram. Riba itu haram atau tidak ya? Kalau begitu tak perlu tanya, buat saja. Mana boleh. Anda tidak tahu karena keterbatasan ilmu yang ada pada Anda, bukan menjadi ukuran, oh saya tak tahu jadi saya buat. Bukan begitu. Ianya adalah merujuk kepada hukum hakam yang sudah dibahas dan dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis, dan dikaji oleh para ulama. Yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya pada hadis-hadis dan ayat-ayat yang ada, maka kamu jangan mencarinya, karena ini sudah jelas semua.
yang tidak disebutkan, kamu jangan mencarinya karena akan menyusahkan kepada kamu. Jadi ketidaktahuan bukan kita menjadi neraca ya. Ini neracanya para ulama yang sudah mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis. Maka yang tidak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Rasulnya, maka ia adalah menjadi kepada hukum yang asal, yaitu harus. Hal-hal yang tidak ada dasar hukum dalam Quran dan juga hadis, maka ianya adalah kembali kepada maskutun anhu. Maskutun anhu, hal yang didiamkan oleh syariat. Hal yang didiamkan oleh syariat boleh jadi hukumnya harus, boleh jadi akan menjadi tidak boleh bila akan melakukan perkara yang memudaratkan. Siapa yang boleh menentukan? Adalah mereka para fuqaha, ahli fiqh dan para ulama yang menimbang segala perkara dengan neraca-neraca syariat. Yang kedua berbicara tentang peperangan Nabi yang makan belalang. Makan belalang. Pernah makan belalang? Uhillat lana maitatani wad-daman. Dihalalkan kepada kami 2 bangkai dan juga 2 darah. Adapun 2 bangkai, as-samak wal jarat. As-samak, ikan, laut, sungai. Wal jarat, belalang. Walaupun sudah mati, boleh dimakan. Ya mungkin kita tidak familiar di tanah Melayu sini orang makan belalang. Macam mana nak makan belalang? Saya pun belum pernah makan juga, tapi katanya tak boleh sebutlah. Orang yang makan katanya begitu, macam kentang goreng, macam potato goreng, katanya begitu. Allahu a'lam. Falhasil ini berbicara tentang hukum belalang yang hukumnya adalah halal. Naam. Kemudian berbicara tentang hadis yang ketiga, tidaklah seorang mukmin tergelincir di satu tempat 2 kali, yakni kinayah simbolik. Kalau sudah tergelincir di satu keadaan, jangan sampai terulang ketergelinciran itu, karena keadaan pertama menjadi pengajaran kepada dia untuk tidak terulang kali yang kedua. Dan hadis yang berikutnya adalah tentang 3 orang yang tidak diajak berbicara dan tidak dipandang oleh Allah, bahkan juga diberi adab, adalah orang yang enggan memberi air kepada orang bermusafir yang memerlukan kepada air, namun dia tidak mahu memberinya, dan orang yang menjual barangan dengan berdusta, menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah tapi dia berdusta. Yang ketiga adalah orang yang dia berbaiat kepada pemimpin semata-mata untuk keduniaan. Kenapa baiat kepada dia? Untuk dapat projek. Kenapa baiat kepada dia? Supaya dia bagi duit kepada saya. Kenapa baiat kepada dia? Supaya saya diberikan pangkat dan juga kedudukan. Bila dasar baiatnya adalah karena keduniaan, maka dia adalah termasuk daripada orang-orang yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat, dan tidak diberi ruang untuk berbicara dan tidak diampunkan, dan baginya adab yang pedih. Semoga Allah lindungi kita daripada adab. Amin. Allahumma amin. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu